Shalom saudara-saudara, kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 24 Maret 2021. Saudara, keberhasilan seorang pelari untuk tiba pada finish sangat ditentukan oleh start awal. Demikian pula dengan kehidupan kita. Sukacita kita hari ini ditentukan oleh start awal kita saat ini. Mari saudara, kita siapkan hati menyatu dengan Tuhan melalui renungan firman pada dini hari ini. Kita akan membaca Injil Yohanes 11 ayat 44 sampai ayat yang ke-50. Sebelum membaca firman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang empunya kehidupan kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Kau karuniakan bagi kami. Pada saat ini, Engkau mengizinkan kami menikmati firman-Mu. Ajarlah kami melalui hikmat kuasa Roh Kudus, agar kami semakin memahami kehendak-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yohanes 11 ayat 44 sampai ayat 50. Firman Tuhan. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melaut Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Demikian firman Tuhan. Amin. Kesaksian dalam pengorbanan. Itulah tema kita pada saat ini. Saudara, pada salah satu siaran televisi pernah ditayangkan bagaimana keadaan sulit yang pernah dialami oleh Bapak Insinyur Soekarno, mantan Presiden Republik Indonesia, karena dituduh terlibat dalam peristiwa gerakan 30 SPKI. Beberapa orang berupaya memberikan dukungan untuk melakukan perlawanan kepada pihak yang menuduhnya. Namun ia tidak menginginkan hal itu, karena baginya itu dapat merusak keselamatan bangsa. Ia rela berkorban demi untuk bangsa yang ia cintai ini. Firman Tuhan yang kita baca saat ini mengisahkan respons orang-orang setelah Lazarus dibangkitkan, di mana ada yang semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Berbeda dengan orang Farisi dan imam-imam kepala, mereka justru menyusun rencana bagaimana agar Yesus disingkirkan dari tengah-tengah rakyat. Sebab menurut pandangan mereka, bahwa Yesus ini ancaman besar dalam situasi politik waktu itu. Bagi mereka, Yesus harus mati untuk bangsa itu. Menurut pendapat Kayafas sebagai pejabat imam besar waktu itu, perlulah Yesus dikorbankan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari bahaya politik yang ditimbulkan oleh Yesus. Tetapi menurut rencana Allah, kematiannya
adalah untuk keselamatan manusia. Itulah bukti kasih Allah bagi dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu melayani dan selalu bersedia berkorban. Sebagai pengikut Kristus, tekanan sering datang menyerang. Namun kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam berbagai kesulitan dan mengubahnya menjadi sukacita bagi yang tetap mengasihi Allah. Allah hadir dalam setiap keadaan sesulit apapun untuk memajukan pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Karena itu, kita dipanggil untuk tetap bertahan dan tetap setia bersaksi pada panggilan mulia Allah. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kasih karunia-Mu yang tak pernah terlampaui oleh pikiran kami. Namun Engkau sendiri yang mengaruniakan Roh Kudus untuk mengajarkan kami, sehingga kami mengerti firman-Mu. Bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami tentang makna kasih yang sesungguhnya. Bahwa kasih adalah melayani dengan kesediaan berkorban. Roh Kudus penuhi kami dengan hikmat-Mu, agar kami senantiasa berada dalam kasih yang sesungguhnya. Tuhan, sesungguhnya tanpa kami sadari, ketika kami tetap menjalani kehidupan kami dalam suasana terbatas karena dampak dari pandemi COVID ini, dengan sabar dan dengan penuh pengharapan, sesungguhnya di situ kami sudah menampakkan kasih karena kami telah melawan kehendak kami dan membiarkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Izinkan kami dan peliharakan kami untuk senantiasa bertahan dalam iman kami dalam kondisi ini, Tuhan. Tuhan, sungguh kami bersyukur atas kondisi yang ada di hadapan kami, bahwa keadaan dunia, keadaan lingkungan kami berangsur-angsur terkendali dengan menurunnya jumlah sesama yang terdampak virus COVID-19. Semoga vaksin yang telah diterima oleh sebagian umat Tuhan dapat menjadi berkat kekuatan bagi stamina tubuh. Dan yang masih dan yang belum terlayani, Tuhan tetap pelihara. Tuhan, dalam segala kegiatan kami hari ini, kami datang menaruhkan harapan kami ke dalam tangan-Mu. Kasih-Mu akan memenuhi kami sekalian untuk melaksanakan tugas pekerjaan, pelayanan, dan tanggung jawab kami sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Perkenankan kami bahwa dari terbitnya hingga terbenamnya matahari, kami tetap mempermuliakan Engkau dalam aktivitas kami. Bapa, arahkan wajah-Mu bagi kami sekalian yang bersatu dalam renungan pada saat ini. Sambutlah segala pengharapan kami, Bapa. Doa kami ini kami panjatkan kepadamu hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terima kasih atas kebersamaan kita. Yakinkan diri masing-masing bahwa hari ini kita akan nikmati dalam kasih setia Tuhan. Terpujilah Tuhan, salam sehat selalu.